Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya RR Resmi Rismawati Permata dengan NIM 06021282328016 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Sriwijaya Angkatan 2023. Kali ini saya akan menganalisis cerpen yang berjudul Dilarang Mencintai Bunga-Bunga karya Kunto Wijoyo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil analisis saya terhadap sebuah cerpen yang sangat menarik dan penuh makna, yaitu cerpen yang berjudul Dilarang Mencintai Bunga-Bunga karya Kunto Wijoyo. Nah, cerpen ini bukan hanya menyuguhkan kisah yang unik, tetapi juga mengandung banyak pesan simbolik dan kritik sosial yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, terutama terkait kebebasan berpikir dan tekanan kekuasaan. Dalam kesempatan kali ini, saya juga akan membahas kelebihan, kekurangan, manfaat, serta unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik yang terdapat pada cerpen ini secara menyeluruh. Sebelum kita masuk ke analisisnya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu secara singkat tentang apa sih cerpen Dilarang Mencintai Bunga-Bunga karya Kunto Wijoyo ini. Nah, jadi cerpen ini mengisahkan tentang seorang tokoh yang sangat mencintai bunga-bunga. Namun cintanya terhadap bunga ini dianggap sebagai sesuatu yang berbahaya oleh pihak yang berwenang. Dalam masyarakat yang dikontrol oleh sistem otoriter, kecintaan terhadap bunga yang melambangkan keindahan ini justru dilarang karena dianggap tidak produktif dan mengganggu ketertiban. Tokoh utama tetap teguh mempertahankan cintanya pada bunga meskipun harus menghadapi tekanan, larangan, bahkan ancaman. Cerita ini juga menggambarkan konflik antara individu yang mempertahankan nilai-nilai kemanusiaan dengan kekuasaan yang menindas, serta menyampaikan kritik tajam terhadap sistem yang membatasi kebebasan berpikir dan merasa. Cerpen Dilarang Mencintai Bunga-Bunga ini memiliki sejumlah kelebihan yang menjadikannya karya sastra yang kuat secara makna dan estetika. Kelebihan utamanya terletak pada penggunaan simbolisme yang mendalam, di mana bunga pada cerpen ini dilambangkan sebagai keindahan, kebebasan berpikir, dan kemanusiaan. Selain itu, pada cerpen ini gaya bahasa yang digunakan oleh Kunto Wijoyo sangat puitis, namun tajam, membuat cerpen ini tidak hanya indah dibaca, tetapi juga penuh makna. Cerpen ini juga berhasil menyampaikan kritik sosial dan politik secara halus namun tegas, menggugah kesadaran pembaca akan pentingnya kebebasan dalam mengekspresikan diri. Namun di balik dari kelebihan cerpen karya Kunto Wijoyo ini, terdapat juga kekurangan. Nah, kekurangan dari cerpen ini terletak pada sifatnya yang simbolis dan abstrak. Jadi, tidak semua pembaca bisa memahami makna yang tersembunyi di balik ceritanya. Beberapa bagian cerita pada cerpen ini mungkin sedikit membingungkan jika pembaca tidak terbiasa dengan gaya penulisan simbolik atau tidak mengetahui konteks sosial politik yang melatar belakanginya. Saya pribadi jujur saja mengulang-ulang membaca pada bagian tertentu karena saya kurang mengerti tentang apa maksud dari bagian ini. Jadi saat saya membaca pertama kali saya kurang mengerti, jadi saya mengulang-ulang lagi bagian tersebut sampai saya mengerti maksud dan makna yang terdapat pada bagian tersebut. Selanjutnya dari segi manfaat. Nah, pada cerpen ini manfaat yang saya dapatkan adalah bisa membuka wawasan saya mengenai pentingnya mempertahankan prinsip keindahan dan kebebasan dalam kehidupan sehari-hari. Cerpen ini juga mendorong pembaca untuk lebih peka terhadap isu-isu sosial dan politik yang sedang terjadi sekarang, serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan reflektif. Selanjutnya, untuk unsur intrinsik, pada cerpen ini memiliki tema utama, yaitu tentang perjuangan individu dalam mempertahankan kebebasan di tengah tekanan sistem yang otoriter. Tokoh utama di sini digambarkan sebagai sosok yang cinta pada bunga, simbol dari nilai-nilai yang dianggap tidak berguna oleh penguasa.
Alur yang digunakan adalah alur maju, dengan konflik yang memuncak saat tokoh utama ditekan karena kecintaannya terhadap bunga. Latar cerita pada cerpen ini tidak disebutkan secara rinci, namun memberi kesan suasana negara yang otoriter. Sudut pandang yang digunakan adalah orang ketiga yang serba tahu, yang memungkinkan pembaca melihat keseluruhan peristiwa secara luas. Gaya bahasa dalam cerpen ini simbolik dan estetis yang memperkuat pesan moral dan kritik sosial yang ingin disampaikan penulis kepada para pembaca. Sementara itu, pada sisi ekstrinsik, cerpen ini dipengaruhi oleh latar belakang sosial politik Indonesia khususnya pada masa Orde Baru, ketika kebebasan berpikir dan berekspresi sangat dibatasi. Kunto Wijoyo sendiri dikenal sebagai sastrawan dan pemikir yang banyak menyoroti persoalan kemanusiaan, budaya, dan kekuasaan, sehingga cerpen ini mencerminkan pandangannya terhadap situasi masyarakat pada saat itu. Pengetahuan tentang latar belakang pengarang dan konteks sejarah sangat membantu dalam memahami makna cerpen ini secara menyeluruh. Jadi dengan kekuatan simbolik dan pesan kemanusiaan yang mendalam, cerpen ini menjadi karya sastra yang relevan untuk direnungkan tidak hanya dalam konteks masa lalu, tetapi juga untuk masa kini. Saya pribadi sangat senang membaca cerpen ini karena menurut saya cerpen ini sangat bagus dan memiliki makna yang sangat mendalam. Mungkin itu saja hasil analisis cerpen Dilarang Mencintai Bunga-Bunga karya Kunto Wijoyo. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.